hendaknya bagi masing-masing kita kalau mau belajar, menghadiri pengajian, luruskan niat ini untuk tujuan kita di akhirat gitu loh. Nah, kalau kita mengikuti suatu pengajian, suatu pembelajaran, ini manfaatnya untuk akhirat saya apa? Karena tujuan kita di situ. Berdebat masalah agama gitu. Manfaat akhiratnya apa berdebat untuk masalah dalam hal masalah agama? Rasulullah mendebat ke? Iya, mendebat mereka yang mengingkari keimanan. Debat Rasulullah dengan siapa? Dengan orang-orang ahlu kitab dari Najran, debat. Nah, akhirnya ketika tidak mau beriman, mubahalah. Sumpah apa? Sumpah laknat. Mana yang jujur dapat ridho Allah, mana yang tidak jujur dan berdusta akan dapat laknat. Nah, tidak berani kan ahlu kitab Najran. Perdebatan, iya perdebatan. Tetapi perdebatan ini apakah untuk kepentingan akhirat atau tidak? Nah, kita belajar untuk kepentingan akhirat atau tidak? Atau kita belajar hanya untuk pamer kecerdasan kita? Kita belajar untuk pamer banyak-banyakan ilmu gitu kan, sampai pencapaian suatu ilmu kemudian mendapatkan gelar guru besar dan lain sebagainya. Apakah sampai di situ saja kita belajar? Enggak, kita belajar, kita ingin tahu yang menjadikan kita bisa selamat di akhirat itu apa gitu. Kita tahu yang halal, maka boleh kita lakukan. Kita tahu yang haram, yang ini enggak boleh kita lakukan. Demikian. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan sebelumnya kita telah membaca prolog atau pendahuluan yang disampaikan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri untuk menjelaskan periode dakwah jahriyah atau periode dakwah terang-terangan. Nah, malam hari ini insyaallah kita akan melihat fase awal dari periode dakwah jahriyah ini, dari periode dakwah terang-terangan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwah secara terang-terangan ini dari keluarganya sendiri. Nah, kemarin sudah disinggung bahwasanya dimulainya untuk mendakwahi keluarganya sendiri itu semenjak turunnya surah Asy-Syu'ara, yaitu tepatnya pada kalam Allah Subhanahu Wa Taala, wa anzir ashirataka al-aqrabin, beri peringatan terhadap ashirah Anda, terhadap keluarga Anda, al-aqrabin, yang punya kedekatan. Maksudnya di sini kedekatan nasab, kedekatan pertalian darah. Nah, Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri juga menyampaikan bahwasanya di dalam surah Asy-Syu'ara itu Allah Subhanahu wa taala juga menyertakan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu dalam menghadapi kaum-kaumnya. Terkhusus Nabi Musa alaihi salam ketika menghadapi suatu dominasi kekuasaan yang besar. Nah, kemudian selain Nabi Musa, di dalam surah Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bagaimana kedustaan-kedustaan yang dilakukan oleh kaum-kaum nabi yang lain. Kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nabi Hud dan Nabi Saleh dari kaum 'Ad dan Tsamud, kedurhakaan mereka bagaimana ada juga di dalam surah ini. Kaumnya Nabi Ibrahim, kemudian kaumnya Nabi Lut dan yang lain, ini disebutkan semuanya agar apa hikmahnya? Untuk memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang bersama dengannya bahwasanya Anda bukan yang pertama kali melaksanakan tugas ini. Sebelum-sebelumnya sudah ada para nabi yang juga Allah berikan tugas menghadapi dominasi kaum yang durhaka, dominasi kaum yang mendustakan, yang mana Allah Subhanahu wa taala secara fasilitas duniawi mungkin lebih memberikan fasilitas itu lebih besar dari kepada mereka. Nah, kepada kaum yang mendustakan itu. Maka di sini sebagai langkah hikmah Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah,
dan sesuai dengan perintah Allah, meskipun secara terang-terangan tidak langsung terang-terangan ke halayak umum, tetapi dimulai dari orang dekatnya terlebih dahulu. Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri menjelaskan ad-da'wah fil aqrabin, dakwah kepada kerabat dekat. Nah, ini kisahnya disampaikan oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri ada sekitar 3 kali Nabi SAW mengumpulkan keluarganya. Kali pertama itu gagal, kali kedua ada harapan, kali ketiga langsung terang-terangan. Nah, kita baca saja apa yang dituturkan oleh Syekh Shafiyur Rahman. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashiratahu Bani Hashim. Rasulullah pertama kali mengundang, menyeru kepada keluarganya yang paling dekat, yaitu Bani Hashim. Ba'da nuzuli hadhil ayah, setelah turunnya ayat ini, yaitu surah Asy-Syu'ara ayat di surah Asy-Syu'ara, surah yang yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa anzir ashiratakal aqrabin itu. Faja'u, maka datanglah keluarga-keluarganya ini. Wa ma'ahum nafarun min Bani Al-Muttalib ibn Abdi Manaf. Sebagian juga ada datang dari Bani Muttalib. Bani Hashim dengan Bani Muttalib itu memang sudah dari dulu saling terkait dan memiliki kedekatan yang istimewa ketimbang bani-bani yang lain. Nantinya di antara anak-anaknya Abdul Manaf yang punya pertalian dekat itu Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Oleh karena itu Nabi Muhammad pernah mengatakan Bani Hashim wa Bani Muttalib syai'un wahid. Itu satu hal, dan nanti dua kabilah ini yang akan melindungi Nabi Muhammad SAW pada peristiwa pemboikotan. Padahal anaknya Abdul Manaf ada lagi yang lain gitu loh. Anaknya Abdul Manaf ada lagi yang lain, Naufal, Bani Naufal, kemudian Bani Abdi Syams, itu juga anak-anaknya Abdul Manaf. Tapi dari sekian anak-anaknya Abdul Manaf itu, yang nanti kabilahnya itu memiliki kedekatan, yang kedekatannya istimewa adalah Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Oleh karena itu Rasulullah panggil dua ini dulu. Fakanu nahwa khamsatin wa arba'ina rajulan. Mereka ketika datang itu sekira jumlahnya itu ada 45-an orang. Ketika diundang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma arada an yatakallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badarahu Abu Lahab. Baru saja mau ngomong Rasulullah itu, Abu Lahab langsung ngambil tempat. Seakan-akan Abu Lahab ini sudah tahu Rasulullah ini mau ngomong apa di situ. Karena kemarin periode dakwah sirriyah, periode dakwah yang sembunyi-sembunyi itu, secara sayup-sayup sudah kedengaran ini ada ajaran baru, ini sedang disebarkan di sini. Dan tentunya Abu Lahab sebagai keluarga dekatnya Nabi sudah tahu bahwasanya tokoh sentralnya tidak lain adalah keponakannya sendiri gitu. Secara sembunyi-sembunyi mereka melakukan pengajian, secara sembunyi-sembunyi mereka melakukan ibadah. Ketika datang waktu sholat, mereka kemudian bersegera meninggalkan aktivitasnya untuk bersembunyi di goa-goa atau masuk ke dalam rumahnya masing-masing, melakukan ibadah di rumahnya masing-masing, yaitu ibadah sholat sebagaimana kita pelajari kemarin. Nah, ini gerak-gerik yang demikian kan diperhatikan selama 3 tahun. Termasuk yang curiga adalah Abu Lahab ini. Maka ketika dikumpulkan keluarganya itu, seolah-olah Abu Lahab ini udah tahu nih Nabi Muhammad mau ngomong apa gitu. Maka langsung diambil alih. Apa kata Abu Lahab? Waqala haulaihum umumatuka wa banu ammika. Ini mereka-mereka ini adalah paman-paman kalian dan sepupu-sepupu paman-paman Anda dan sepupu-sepupu Anda. Fatakallam. Udah kalau ngomong aja. Wada' as-subah. Tinggalkan as-subah. Subah ini terambil dari kata-kata soba'a. Soba'a itu menyimpang, keluar. Nah, yang dimaksudkan Abu Lahab di sini apa? Abu Lahab sudah menangkap ini ada ajaran yang menyimpang, yang keluar dari tradisi nenek moyang mereka gitu. Ngomong aja, nggak usah ajarin ajaran yang keluar dari tradisi kita. Maksudnya begitu gitu loh. Wa'lam annahu laysa liqaumika bil Arab qatibatan taqah. Ketahuilah bahwasanya kaum Anda
tidak punya kekuatan untuk menghadapi orang-orang Arab. Siapa liqaumika ini, ya qabilah kamu ini kalau nanti memang harus berhadap-hadapan dengan seluruh qabilah Arab, nggak punya kekuatan qabilah kecil ini gitu. Kalau harus menghadapi semua Arab. Wa ana ahaqqu man akhadzaka. Di sini di keluarga ini saya yang paling berhak untuk mencegah diri Anda untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Sudah diancam duluan, belum ngomong Nabi itu. Fahasbuka banu abika, maka cukup kalau kamu memang mau melaksanakan keinginan Anda yang menyimpang dan keluar dari tradisi nenek moyang, cukup yang menghalanginya adalah keluarga ini saja. Banu ammika cukup untuk menghalangi kamu. Jangan sampai nanti orang-orang Arab yang lainnya memerangi kamu gitu loh. Kalau orang-orang Arab yang lainnya memerangi kamu, qabilah ini nggak bisa melindungi kamu gitu kan. Wa in aqamta ala ma anta alaihi fahuwa aisaru alaihim min an yathiba bika butunu Quraisy. Kalau kamu tetap bersikukuh gitu kata Abu Lahab, tetap bersikukuh terhadap pendirian yang Anda ingin sampaikan di sini, maka orang-orang Arab itu lebih mudah nanti akan yathiba bika itu yasib itu menyerang gitu. Lebih mudah menyerang Anda seperti lompatan yasib itu seperti lompatan binatang buas terhadap mangsanya itu. Jadi mangsanya nggak berkutik apa-apa. Kalau kamu berani macam-macam, ini orang Arab bisa saja menerjang kamu seperti terjangannya binatang buas terhadap mangsanya. Dan nanti Anda akan dikeroyok oleh jadi butun Quraisy, sub-sub qabilah dari Quraisy nanti akan mengeroyok Anda laksana terjangannya hewan buas terhadap mangsanya yang membuat Anda nggak bisa berkutik apa-apa gitu. Wa tumidduhum Arab, bahkan butun Quraisy itu nanti nggak sendirian saja, akan diperluas lagi kekuatannya kepada kabilah-kabilah Arab yang lain kalau Anda masih bersikukuh menyampaikan apa yang hendak Anda sampaikan ini. Kemudian Abu Lahab melanjutkan, fama ra'aitu ahadan jaa'a ala bani abihi bi syarrin mimma ji'ta bih. Aku tidak pernah melihat seseorang yang mendatangkan keburukan terhadap keturunan keluarganya ini seperti yang Anda lakukan sekarang ini. Jadi dianggapnya Rasulullah ini ketika mengumpulkan keluarganya untuk disampaikan dakwah ini, dianggap syar, dianggap suatu keburukan. Ini keburukan pertama yang dinilai oleh Abu Lahab yang pernah terjadi di tengah-tengah keluarga qabilah-qabilah yang ada. Nggak pernah ada seorang pun datang ke qabilah mengajak kepada sesuatu yang menyimpang, yang keluar dari tradisi nenek moyang seperti yang Anda lakukan sekarang. Apa alhasil ketika Abu Lahab ngomong begini? Fasakata Rasulullah diam. Walam yatakallam fi dzalikal majlis. Pada saat majelis itu Rasulullah tidak berkata apa-apa. Apa pelajarannya di sini? Rasulullah mengajarkan kepada kita adab terhadap orang tua. Ini kafirnya bagaimana si Abu Lahab, kurang ajarnya bagaimana dia ngomongnya gini. Posisi Rasulullah tetap sebagai ponaan, enggak membantah, enggak bergeming sedikit pun, diam. Itu sama paman. Hari ini yang sama bapaknya, sama ibunya, alasan beda manhaj. Pak, hati-hati Pak. Ditahzirnya bapaknya sendiri, waliyadzubillah. Ini ajaran dari Nabi, kita lihat. Ini menyerukan yang tauhid loh ini, yang jelas menegakkan tauhid dan kemudian untuk menyerahkan untuk memberantas kesyirikan. Yang pertama kali dilakukan dakwahi keluarga. Tapi dalam mendakwahi keluarga coba lihat Nabi. Ada yang seperti ini diam dulu, nggak diladenin, nggak dilayanin. Ini orang tua. Kemudian Nabi diam, putus asa, nggak. Tsumma da'ahum tsaniyatan. Kedua kalinya diundang lagi, dikumpulkan lagi. Kira-kira Abu Lahab hadir lagi nggak? Ya iyalah hadir lagi. Tapi yang kali kedua ini, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah langsung ambil alih berbicara sebelum kedahuluan pamannya langsung bicara gitu loh.
Nah, di sini pelajaran kita ambil bahwasanya bersegera kepada kebaikan itu di situ. Jangan sampai nanti keburukan mendahului. Kalau keburukan mendahului, ya sudah. Langsung segera Nabi SAW menyampaikan, Alhamdulillahi ahmaduhu wa asta'inuhu wa uminu bihi wa atawakkalu alaih. Segala puji bagi Allah yang mana aku memujinya, aku memohon pertolongan kepadanya, dan aku beriman kepadanya, dan aku bertawakal penuh kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Ini jelas nih. Itu ngamuk tuh orang Arab kalau dengar kalimat la ilaha illallah itu. Karena tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Sementara mereka menyembah banyak itu. Tapi dengan lantang Nabi Muhammad menyampaikan itu di hadapan keluarga-keluarganya. Untuk pertama kalinya secara terang-terangan. Setelah kemarin selama 3 tahun itu kan personal-personal yang didatangi oleh Nabi. Thumma qala, kemudian Nabi mengatakan innar ra'ida la yakdzibu ahlahu. Sesungguhnya seseorang yang ra'id ini ya seorang pelopor. Kalau hari ini mungkin bahasa kita agent of change gitu kan. Sebuah agen perubahan itu tidak akan pernah berdusta. Ini satu ungkapan bahwasanya seorang yang dicintai kaumnya, orang ra'id, orang yang dicintai kaumnya, tidak patut bagi dia untuk berdusta. Dalam hal ini Rasulullah ingin sampaikan bahwasanya apa yang hendak beliau sampaikan bukan suatu kedustaan. Dan selama ini orang-orang Arab melihat Nabi Muhammad selama 40 tahun nggak pernah sekalipun berdusta. Karena kemarin pelajarannya sudah kita ambil bahwasanya Allah ingin mengenalkan kepada penduduk Mekah, ini loh figur juru dakwah yang akan menyampaikan sesuatu yang bukan dusta. Allah kenalkan dulu, nggak pernah dusta selama 40 tahun, masa habis itu tiba-tiba berdusta? Kan nggak mungkin. Nah, ini Rasulullah sudah sampaikan bahwasanya tidak berdusta seseorang yang ra'id, yang di tengah-tengah kaumnya itu dicintai. Wallahilladzi la ilaha illahu, demi Allah, ilah yang berhak disembah melainkan zatnya, inni rasulullahi ilaikum khasatan. Aku adalah utusan Allah, kata Nabi, secara khusus untuk kalian. Jadi orang-orang Quraisy secara khusus, wa ilan nasi 'amatan, dan secara umum kepada seluruh umat manusia. Wallahi, demi Allah, kata Nabi, la tamutanna kama tanamun, kelak kalian nanti akan mati sebagaimana kalian ini saat ini tidur. Bukan hal yang mustahil kalian setelah beraktivitas tidur, ada waktunya tidur. Demikian pula setelah hidup di dunia ini ada waktunya, nanti Allah jadikan bagi masing-masing kita mendapati kematian. Wala tub'atsunna kama tastayqidun, dan demi Allah, kata Nabi kan, kelak kalian juga akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Sebagaimana kalian bangun dari tidur itu bukan suatu hal yang mustahil gitu kan, kata Nabi. Bukan mustahil pula kalian akan dibangkitkan nanti kelak dari kematian kalian. Ini Nabi mengingatkan tentang akhirat. Jadi hendaknya bagi masing-masing kita untuk, jadi sampai di sini ya kita ambil pelajaran sini. Hendaknya bagi masing-masing kita kalau mau belajar, menghadiri pengajian, luruskan niat ini untuk tujuan kita di akhirat gitu loh. Nah, kalau kita mengikuti suatu pengajian, suatu pembelajaran, ini manfaatnya untuk akhirat saya apa? Karena tujuan kita di situ. Berdebat masalah agama gitu. Manfaat akhiratnya apa berdebat untuk masalah dalam hal masalah agama? Rasulullah mendebat ke? Iya, mendebat mereka yang mengingkari keimanan. Debat Rasulullah dengan siapa? Dengan orang-orang ahlu kitab dari Najran, debat. Nah, akhirnya ketika tidak mau beriman, mubahalah. Sumpah laknat. Mana yang jujur dapat ridho Allah, mana yang tidak jujur dan berdusta akan dapat laknat. Nah, tidak berani kan ahlu kitab Najran. Perdebatan, iya perdebatan, tetapi perdebatan ini apakah untuk kepentingan akhirat atau tidak? Nah, kita belajar untuk kepentingan akhirat atau tidak? Atau kita belajar hanya untuk pamer kecerdasan kita?
Kita belajar untuk pamer banyak-banyakan ilmu kita kan, sampai pencapaian suatu ilmu kemudian mendapatkan gelar guru besar dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Apakah sampai di situ saja kita belajar? Enggak, kita belajar, kita ingin tahu yang menjadikan kita bisa selamat di akhirat itu apa gitu. Kita tahu yang halal, maka boleh kita lakukan. Kita tahu yang haram, yang ini enggak boleh kita lakukan. Demikian.